転生 Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit membahas evolusi dari ketiga pedang Asta. By the way, seperti biasa, sebelum kita masuk bahasan, gue ngingetin lagi nih buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya, biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Oke, mantap. Dan sebelumnya gue mau minta maaf nih, nggak bisa review chapter-chapter sebelumnya karena di bulan puasa kemarin gue emang lagi sibuk-sibuknya banget guys. Jadi gue bakal bikin video singkat tentang poin-poin pentingnya aja ya yang terjadi di chapter-chapter sebelumnya. Salah satunya adalah tentang evolusi yang terjadi pada ketiga pedang Asta. Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, dari chapter 288 sampai chapter 291, kita telah melihat pertarungan Asta melawan iblis kembar, Lilith, dan juga Nama. Dan di pertarungan tersebut, kita dibuat takjub oleh kekuatan Devil Unionnya Asta guys. Dan ternyata nggak cuma penampilan Asta aja yang berubah, tapi ketiga pedangnya, Demon Slayer, Demon Dweller, dan juga Demon Destroyer juga ikut berevolusi guys, atau ikut berubah. Ikut berevolusi mengikuti kekuatan dari Devil Union. Nah, evolusi atau perubahan seperti apa sih yang terjadi pada ketiga pedang Asta ini? Kalau gitu, mari kita bahas. Yang pertama tentang Demon Slayer Sword. Oke, jadi aksi evolusi dari pedang Demon Slayer Sword ini guys terjadi pada manga Black Clover chapter 289, yang dimana pada saat itu Lilith dan Nama yang sudah melakukan sebuah fusion mengeluarkan sihir bola yang super besar. Bahkan besarnya ini melebihi luas dari istana kerajaan Spade. Asta yang saat itu menjadi lawan bertarungnya tidak gentar menghadapi sihir super besar yang diciptakan oleh iblis kembar tersebut. Di sini Asta berkata, seranganmu itu cuma besar aja kan? Kalau begitu, aku juga akan menjadi besar. Apa tuh yang besar guys? Jangan ngadi-ngadi. Yang besar itu ternyata pedang Demon Slayer-nya si Asta guys. Ya, jadi di sini Asta membuat pedang pertamanya, Demon Slayer Sword, menjadi sangat besar guys. Bahkan besarnya hampir menyamai besar dari sihir bola yang diciptakan oleh iblis kembar. Dan sepertinya ini juga bukan kekuatan dari Black Divider. Karena kan seperti yang kita tahu ya, kalau Black Divider itu memiliki pola di tengah-tengah pedangnya, tapi ini nggak ada guys. Jadi gue berasumsi bahwa ini adalah evolusi dari kekuatan Devil Union yang terjadi pada Demon Slayer Sword. Memang secara fisik tidak ada yang berubah dari Demon Slayer Sword, namun secara kekuatan Demon Slayer Sword ini bisa menjadi sangat besar tanpa kekuatan Black Divider. Dan berkat kemampuan dari evolusi Demon Slayer Sword inilah Asta dapat menahan serangan bola yang super besar yang diciptakan oleh iblis kembar. Yang kedua, Demon Dweller Sword. Oke, untuk aksi evolusi dari Demon Dweller Sword itu terjadi pada manga Black Clover chapter 290 guys. Lebih tepatnya setelah momen si Asta ini berhasil membalikan sihir bola besar yang diciptakan oleh iblis kembar. Ya, Asta telah berhasil memantulkan kembali bola besar tersebut dengan Demon Slayer Sword-nya, sehingga sihir bola besar tersebut dapat memantul kembali ke atas. Tapi guys, pada saat itu durasi penggunaan Union Mode-nya Asta ini tinggal 2 menit aja. Jadi mau nggak mau si Asta ini harus bergerak cepat. Kalau cuma nungguin sihir bola besar memantul ke arah iblis kembar, itu hanya akan memakan waktu guys. Keburu habis Devil Union-nya si Asta ini. Maka langkah selanjutnya yang diambil oleh Asta adalah mengeluarkan kekuatan dari Demon Dweller Sword. Dengan pedang keduanya ini, Asta mengeluarkan jurus Black Slash untuk menebas atau memotong sihir bola besar tersebut, sehingga terciptalah celah agar Asta bisa menerobos maju menuju si iblis kembar. Oke, kita kembali ke topik tentang evolusi yang terjadi pada Demon Dweller Sword. By the way, di sini gue masih nggak tahu ya, gue masih belum yakin apakah Demon Dweller ikut berevolusi atau enggak. Tapi banyak juga yang beranggapan bahwa Demon Dweller Sword juga ikut berevolusi guys. Ada yang bilang bahwa gagang yang ada pada Demon Dweller Sword saat itu berbeda dari Demon Dweller Sword yang biasanya. Ditambah lagi, serangan Black Slash yang dilancarkan oleh Demon Dweller Sword itu sangat besar guys, bukan seperti yang biasa. Kan kita tahu ya, besarnya sihir bola yang diciptakan oleh Lilith dan Nama itu luasnya melebihi istana kerajaan Spade. Dan bisa kita lihat di sini serangan Black Slash milik Asta mampu menyamai diameter dari bola sihir tersebut. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa serangan Black Slash kali ini lebih besar dibandingkan yang biasanya guys. Jadi jika Demon Dweller Sword ini benar-benar berevolusi, perubahan yang terjadi adalah lebih luasnya jarak serangan dari Black Slash. Tapi mungkin itu hanyalah salah satu aja guys. Karena kan kita tahu ya, kegunaan dari Demon Dweller Sword itu nggak cuma menyerang dengan Black Slash saja, tapi juga bisa menyerap mana musuhnya dan membalikan serangan musuhnya. Jadi ada kemungkinan ada kemampuan lain yang belum terungkap guys. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Menurut kalian di sini Demon Dweller ikut berevolusi atau enggak? Coba tuliskan di komen, oke?
Dan yang ketiga, Demon Destroyer Sword. Nah, untuk evolusi dari Demon Destroyer Sword sendiri itu terjadi pada manga Black Clover chapter 288 guys. Dan menurut gua, Demon Destroyer lah yang paling terlihat perubahannya atau evolusinya. Oke, jadi pada akhir chapter 288 kita dikejutkan oleh sesuatu yang gila guys tentang kekuatan Asta. Seperti kita tahu, sebelumnya Asta mengalami pertarungan melawan Lilith dan juga Nama. Walaupun bisa menghalau sihir kedua iblis kembar tersebut, tapi Asta cukup kesulitan untuk mendekati mereka karena kemampuan sihir mereka yang sangat luar biasa besar. Bahkan range atau jarak serangannya pun sangat luas. Jadi wajar aja kalau saat itu si Asta kesulitan. Tapi tanpa diduga di tengah-tengah pertarungan, di sini Asta mengeluarkan pedang ketiganya guys, atau bisa kita sebut sebagai Demon Destroyer Sword. Dan apa ya yang terjadi setelah itu? Ya, seperti kita lihat guys, setelah Asta mengeluarkan pedang ketiganya, seketika semua sihir Lilith dan juga Nama menghilang guys. Menghilang. Gila gak tuh? Semua sihir menghilang. Bahkan Lilith dan Nama pun sampai kaget. Loh, kok bisa gitu? Kok bisa semua sihir yang tadinya sangat banyak, yang tadinya menyebar, tiba-tiba menghilang? Loh, kok bisa? Nah, mulai dari sinilah banyak yang menduga bahwa Demon Destroyer Sword telah mengalami evolusi. Dan kalau kita perhatikan lagi ya, ada sedikit perbedaan penampilan di pedang ketiga Asta kali ini, yaitu pada bagian gagangnya guys. Sebelumnya, bagian gagang dari Demon Destroyer Sword itu tidak memiliki pola lingkaran, tapi sekarang tiba-tiba ada. Nah, perubahan penampilan pada pedang ketiga inilah yang semakin memperkuat bahwa Demon Destroyer telah mengalami evolusi. Masih belum dijelaskan seperti apa sistem kerja dari kekuatan Demon Destroyer Sword yang telah berevolusi ini guys. Tapi banyak yang berteori bahwa konsep ini memiliki konsep yang sama seperti Mana Zone. Bedanya, ini adalah Mana Zone versi anti sihir guys. Ya jadi, dengan Demon Destroyer Sword, Asta dapat menyebarkan dan membuat zona anti sihirnya sendiri, yang dimana itu berefek menghilangnya sihir-sihir yang ada di sekitar Asta. Wah, ini bener-bener gila sih guys. Bisa OP parah si Asta kalau dia sudah bisa menguasai Devil Union. Kalau kayak gini ceritanya sih, sihir bisa nggak guna guys di hadapan Asta. Ya mungkin ya untuk kedepannya, satu-satunya cara untuk mengalahkan Asta dengan kekuatan fisik gitu. Wah gila sih, itu udah OP parah ya. Dan berkat kekuatan dari pedang ketiganya ini, Asta dapat mengalahkan iblis peringkat tertinggi seperti Lilith dan Nahama guys. Mantap. Ya itu aja sedikit video pembahasan gua tentang evolusi dari ketiga pedang Asta. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian komen sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini, dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe jangan lupa nyalain bell notification-nya ya, biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue, oke? Jangan lupa like dan share juga, terus juga ketinggalan follow lagi gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih, dadah.